Kekuatannya begitu kuat sehingga kawah yang dalam terbentuk saat serangannya. Penduduk desa langsung kehilangan akal. Selain Divine Doctor, sepertinya ada orang lain yang menyelinap masuk juga. Seseorang itu tidak lain adalah Soul Wolf, Jenderal Utara. Soul Wolf setengah berlutut di tanah dan mengucapkan, "Zeke." Jantung Zeke berdetak kencang menatap Soul Wolf. Wajah yang terakhir tampak sangat pucat, dan mulutnya berlumuran darah. Ada luka besar di telapak tangannya. Soul Wolf tampaknya terluka parah. Karena dia adalah kelas tertinggi, hanya prajurit kelas surgawi yang dapat menyakitinya. Mungkinkah ada kelas surgawi di antara klan Murako? Zeke segera memasang kewaspadaannya. Pria bertato itu memuntahkan darah sambil memarahi, "Bas R. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke Murako? Jadi kamu satu tim dengan orang baru. Apa tujuanmu di sini? Katakan." Soul Wolf mengabaikan pria bertato itu sepenuhnya. Bahkan, karena cederanya, dia tidak punya kekuatan lagi untuk menanggapi pria bertato itu. Karena kemampuan bertarungnya juga sangat terpengaruh, dia pikir dia tidak bisa bertahan lama melawan pasukan klan Murako. Karena itu, dia memutuskan untuk turun dari langit dan menggunakan dampaknya untuk mengalahkan beberapa lawannya. Zeke berjalan ke Soul Wolf. "Siapa yang melakukan ini padamu?" Soul Wolf menggelengkan kepalanya. "Saya tidak punya ide." "Anda tidak tahu?" Zeke bertanya, "Apakah itu seseorang yang tidak kamu kenal?" Soul Wolf tersenyum pahit. "Bukan seperti itu. Saya tidak ditemukan oleh siapapun, dan saya tidak melawan siapapun. Namun, tubuhku menjadi terluka." Segera sesuatu muncul di benak Zeke. Dia meraih lengan Soul Wolf dan mengamatinya. Seperti yang diharapkan, pembuluh darahnya menonjol, dan pupil matanya menyempit. Dia diracuni cacing. Zeke tidak terkejut dengan itu. Lagi pula, Murako adalah asal mula cacing beracun. Oleh karena itu, pasti akan ada jebakan menggunakan cacing untuk mencegah penyusup. Bahkan Zeke, ahli cacing, tidak bisa menjamin dia bisa bertahan hidup di Murako, apalagi pria ceroboh seperti Soul Wolf. Zeke berkata, ayo masuk ke rumah. Aku akan menyembuhkanmu." Soul Wolf menggigit bibirnya. "Sialan. Sekelompok bajingan yang menghina. Mengapa mereka tidak melawanku secara langsung seperti pria sejati?" "Baiklah. Hentikan cerpe," tegur Zeke. "Akui saja bahwa mereka lebih baik darimu. Tidak ada keadilan di medan perang, hanya masalah hidup dan mati. Ikutlah denganku sekarang. Aku khawatir kamu kehabisan waktu." Soul Wolf segera mengikuti Zeke ke salah satu rumah. Lagi pula, pasukan klan Murako semuanya terluka parah. Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun sekarang. Pria bertato itu tiba-tiba tertawa. "Haha. Saya akan memberi Anda pujian karena bisa menyelinap masuk. Murako. Tapi sekarang kau akan mati karena cacing. Berhentilah membuat perjuangan yang tidak perlu dan tunggu kematianmu." Ini menjengkelkan. Zeke menendang kerikil yang mendarat tepat di gigi pria bertato itu. Giginya hancur ke tanah saat darah keluar dari mulutnya. Setelah masuk ke dalam rumah, Zeke memeriksa tubuh Soul Wolf tanpa penundaan. Sedetik kemudian, ekspresinya berubah sangat jelek. Sepertinya Soul Wolf diracuni oleh Heart Eater, salah satu cacing paling beracun. Murako. Cacing jenis ini perlahan-lahan akan memakan jantung manusia, dan orang tersebut akhirnya akan mati kesakitan. Yang paling penting, Heart Eater tinggal di dalam hati, dan hampir mustahil untuk mengusirnya. Satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah dengan menggabungkan beberapa ramuan langka yang hanya bisa ditemukan di Murako. Namun, Zeke tidak bisa mendapatkan ramuan itu saat ini. Dengan itu, dia hanya bisa mencoba mengusir cacing dengan energinya. Namun, sepertinya sia-sia. Saat energinya mencapai cacing, cacing akan menjadi aktif dan mulai memakan jantung dengan gila-gilaan. Bab 1992. Soul Wolf berteriak kesakitan, dia berkeringat tanpa henti. Bahkan jika cacing itu diusir oleh energi Zeke, hati Soul Wolf akan habis dimakan seluruhnya. Zeke hanya memiliki satu pilihan selain menemukan obat spiritual dari klan Murako. Soul Wolf memperhatikan ekspresi rumit Zeke. "Zeke, ada apa? Kamu tidak bisa mengeluarkan cacingnya, kan?" Zeka mengangguk. "Tidak semudah itu. Masalah utamanya adalah saya tidak bisa mendapatkan semua obat spiritual yang dibutuhkan untuk mengusir cacing." Soul Wolf berkata,
Zeke, jika tidak ada pilihan, mengapa kamu tidak memotong tubuhku dan mengeluarkannya? Aku merasa jijik saat tahu mereka ada di tubuhku. Zeke menjawab, cacing ada di hatimu. Bagaimana aku bisa memotongnya? Soul Wolf sangat marah. Sekelompok bajingan Asteris Earth yang tidak berguna itu. Beraninya mereka menggunakan taktik kotor seperti itu. Aku bersumpah akan menghancurkan Murako bahkan jika aku tidak bisa bertahan. Zeke, lupakan saja. Biarkan aku pergi ke Murako sekarang dan bunuh mereka semua. Zeke mengucapkannya dengan suara rendah. Tolong jangan bertindak kasar. Gadis suci memiliki tempat penting di Murako. Mungkin ada penawarnya. Harap tunggu di sini. Zeke segera menggunakan Ammonidal dan untuk sementara mengendalikan Heart Eaters di tubuh Soul Wolf. Pemakan hati itu sedang dalam kondisi hibernasi sekarang. Oleh karena itu, kondisi Soul Wolf tidak akan memburuk untuk saat ini, tetapi tidak akan bertahan lama. Zeke berjalan keluar rumah dan melangkah menuju tandu Holy Maiden. Pasukan klan Murako diliputi amarah. Berhenti di sana. Jangan berani mengambil langkah maju. Kamu dilarang mendekati gadis suci. Anak laki-laki, lindungi dia. Mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk berdiri, namun mereka mulai merangkak mati-matian menuju arah Holy Maiden. Itu menunjukkan betapa pentingnya perawan suci bagi klan Murako. Mereka bahkan tidak bisa menyakiti Zeke ketika mereka tidak terluka. Karenanya, semua perjuangan mereka sekarang tidak ada artinya. Karena itu, Zeke dengan mudah naik ke depan sedan. Satu suara wanita muncul dari dalam saat dia berada 1 meter dari sedan. Berhenti di sana. Jantung Zeke berdetak kencang saat mendengar suara manis itu. Ini seperti suara malaikat. Siapa sebenarnya dia? Bahkan seseorang seperti Zeke merasa sulit menolak suara feminin seperti itu. Dia bahkan curiga dia sengaja mencoba merayunya sebentar. Zeke bermaksud meminta Holy Maiden untuk menyelamatkan Soul Wolf. Oleh karena itu, dia pikir dia harus berusaha menghindari konflik. Tolong beri aku penawar Heart Eater. Hah? Gadis suci sedikit mengernyitkan alisnya. Heart Eater. Apakah kamu tahu tentang cacing juga? Zeke menjawab, sedikit. Wanita itu menjawab, maaf. Saya tidak memilikinya. Zeke mengulangi dengan nada berwibawa. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Beri aku penawarnya sekarang. Maafkan saya. Gadis suci terdengar tulus. Aku tidak membawanya. Baiklah kalau begitu. Zeke menghela nafas. Maaf kalau begitu. Untuk saat itu, Zeke melihat gelombang kematian mendekati arahnya. Dengan kemampuannya yang hampir setara dengan Celestial Class, dia bisa merasakan kematian dengan mudah. Zeke tahu pasti itu adalah cacing. Dia mencoba meracuniku. Saya harus mengakui. Dia bagus karena bisa melepaskan begitu banyak cacing sekaligus. Tapi, itu tidak akan berhasil untukku. Zeke melepaskan energinya dan membentuk penghalang energi yang memblokir cacing dengan cepat. Cacing-cacing itu berbalik dan menggigit Holy Maiden, menyebabkan yang terakhir batuk seteguk darah. Bab 1993. Energi Zeke terus menyebar dan mengepung sedan itu dalam waktu singkat. Dia mengguncang tubuhnya sedikit, dan sedan itu langsung hancur. Seorang wanita muda yang mengenakan pakaian klan Murako ada di dalam sedan. Dia mengenakan topi, dan wajahnya ditutupi kain hitam. Dilihat dari tubuhnya yang ramping, dia, tanpa diragukan lagi, adalah kecantikan yang luar biasa. Bahkan seseorang seperti Zeke mau tidak mau merasa tergoda. Yang lain menatapnya dengan tatapan penuh rasa hormat dan kekaguman. Dia begitu sempurna sehingga bahkan mereka tidak berani menahan pikiran penuh nafsu terhadapnya. Belum lagi, dia memiliki karisma yang sombong yang membuat orang lain merasa rendah diri di sampingnya. Zeke mengulurkan tangannya, dan pisau panjang terbang ke tangannya. Dia mengarahkan pedangnya ke arah leher Holy Maiden. Serahkan penawarnya sekarang. Pria bertato dan anak buahnya kehilangan akal saat mereka berteriak, jangan sakiti perawan suci. Pertarungan ada di antara kita. Ada keputusasaan murni dalam suara mereka. Sementara itu, gadis suci muncul. Ketidakpedulian meskipun hidupnya terancam. Bunuh aku kalau begitu. Zeke membuka mulutnya. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani? Gadis suci mengulangi, bunuh aku kalau begitu. Zeke entah bagaimana kesal. Dia bisa mendengar dari nada Holy Maiden bahwa dia ingin mati. Zeke menanggapi, aku tidak akan membunuhmu. Yang aku inginkan adalah penawarnya.
Jika kamu menolak untuk menyerahkannya, aku akan membunuh seluruh klan Murako. Jangan berani mengujiku. Karena aku berani datang ke sini di siang bolong, aku yakin aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Gadis suci ragu-ragu setelah mendengar ancaman Zeke. Setelah merenung, dia berkata, saya tidak memiliki penawarnya. Hanya pemimpin klan yang memilikinya. Zeke merasa gadis suci mengatakan yang sebenarnya. Bawa aku ke pemimpin klan. Setelah memikirkannya, gadis suci mengangguk. Zeke segera menenangkan Ava dan Soul Wolf. Kemudian, dia meminta perawan suci untuk memimpin. Meskipun Soul Wolf diracuni, Zeke berhasil mengendalikan Heart Eater di dalam hatinya. Dengan demikian, Soul Wolf masih bisa melindungi dirinya sendiri. Gadis suci memang wanita yang sempurna. Bahkan cara dia berjalan sangat elegan. Setelah melewati hutan yang luas, mereka mendekati Murako. Gadis suci tiba-tiba membuka mulutnya, nadanya masih dingin. Apakah kamu tidak khawatir akan diserang oleh cacing secara diam-diam di Murako? Dia sepertinya mengingatkan Zeke tentang bahaya di Murako. Zeke tidak dapat memahami mengapa gadis suci begitu baik padanya. Dia menanggapi dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku, apalagi beberapa cacing. Gadis suci bertanya, boleh aku tahu siapa kamu? Zeke terdiam. Dengan itu, gadis suci tidak melanjutkan pertanyaan itu. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di pintu masuk Murako. Penjaga Murako sedang menjaga di pintu masuk. Mereka menjadi waspada saat melihat Holy Maiden dan Zeke. Salah satu dari mereka mengeluarkan pedangnya dan menunjuk ke arah Zeke. Siapa kamu? Tersesat. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Gadis suci segera menghentikan kedua penjaga itu. Dia temanku. Biarkan dia masuk. Para penjaga tampak ragu-ragu. Tapi pemimpin klan mengatakan tidak ada orang asing yang diizinkan masuk. Gadis suci sepertinya marah. Aku bilang biarkan dia masuk. Para penjaga panik setelah mendengar itu. Mereka menyarungkan pedang mereka dan menatap tajam ke arah Zeke, memperingatkannya untuk tidak bertindak tidak pantas. Dengan itu, mereka memasuki Murako. Semua bangunan di sana memperlihatkan unsur Murako yang kuat, sebagian besar dibangun dengan kayu. Bab 1994. Orang-orang yang tinggal di sana semuanya mengenakan kostum tradisional klan Murako. Penduduk desa waspada saat melihat orang asing seperti Zeke. Bahkan ada yang terlihat bermusuhan. Syukurlah, dia memiliki perawan suci di sisinya. Karena itu, tidak ada yang berani melakukan sesuatu dengan gegabah. Dalam perjalanan ke sana, Zeke telah menemukan perangkap cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia berhasil mengatasi semuanya dengan mudah. Karena Zeke telah dilatih secara pribadi oleh para tetua klan Murako, perangkap cacing beracun tidak lebih dari jalan-jalan di taman baginya. Perawan suci cukup terkejut dan bertanya, dari tampilannya, kamu tampaknya sangat paham tentang cacing beracun. Apa kau sudah mempelajarinya sebelumnya? Ya, jawab Zeke dengan nada santai. Tiba-tiba ada sedikit antisipasi dalam suaranya. Jadi, apakah kamu juga anggota klan Murako? Atau kamu berhubungan dengan klan Murako? Juga tidak. Oh. Gadis suci terdengar sangat kecewa. Zeke tidak tahu kenapa Holy Maiden tiba-tiba bereaksi seperti itu. Desa itu tidak besar, dan terdiri dari sekitar 100 keluarga. Segera, mereka tiba di rumah kepala klan. Itu adalah satu-satunya rumah berlantai 3 di seluruh desa. Disinilah pemimpin klan tinggal, kata perawan suci. Tolong tunggu di sini sementara saya memberitahu dia tentang kedatangan Anda. Baik. Dalam langkah-langkah kecil dan mungil, perawan suci naik ke tingkat ketiga. Namun, setelah beberapa langkah, suara pengap terdengar dari lantai paling atas. Erwen, kamu kembali begitu cepat. Zeke melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita parubaya seksi berpakaian terbuka turun dari lantai 3. Dalam hal suaranya, pakaiannya, dan bahkan gerakannya, dia adalah perwujudan dari kata tersebut. Seksi, itu sangat kontras dengan sikap acuh tak acuh dari perawan suci. Itu juga pertama kalinya Zeke mengetahui nama perawan suci, Erwen. Dia persis seperti namanya. Murni dan dingin seperti salju. Saat melihat wanita yang memikat itu, gadis suci tersenyum manis tapi dangkal. Perawan suci menanggapi, ya, Yasmin. Aku baru saja kembali. Yasmin yang menggoda berkata,
Erwen, bagaimana perjalananmu jauh dari desa? Apakah kamu bertemu seseorang yang menarik? Katakan padaku. Aku telah dikurung di sini selama 3 hari. Dan 3 malam. Aku akan mati bosan. Gadis suci menggelengkan kepalanya. Tidak, Yasmin. Saya di sini untuk mencari kepala klan. Tolong beritahu dia tentang kedatangan kami. Yasmin menggelengkan kepalanya. Aku ragu kamu bisa melihatnya sekarang. Dia telah memasuki pengasingan dan masih di dalamnya. Omong-omong, kenapa kamu mencarinya? Gadis suci berbalik dan melirik Zeke. Saat itulah Yasmin memperhatikannya. Ketika dia menatap Zeke untuk pertama kalinya, mata Yasmin berbinar cerah, dan dia menatapnya dengan penuh nafsu. Dengan suaranya yang memuakkan dan manis, dia berkata kepada Zeke, bagaimana aku memanggilmu, tampan? Ada aura jantan yang datang darimu. Apakah kamu sudah makan? Makan malam ada padaku. Saat dia berbicara, lengannya yang indah terulur untuk membelai dada Zeke. Bola energi keluar dari Zeke, dan Yasmin jatuh ke tanah dalam sekejap. Jangan mencoba trikmu padaku. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk mengakhiri hidupmu. Zeke tahu betul bahwa dia telah mencoba mendekatinya dalam upaya untuk meracuninya. Anda. Yasmin sangat marah, dan kekasaran akan keluar dari mulutnya. Namun, ekspresinya berubah dalam waktu singkat. Dia melirik Zeke dengan sikap sugestif dan berkata, tampan, kamu pria yang baik. Saya suka itu. Tunggu dan lihat saja. Kamu akan menjadi milikku pada akhirnya. Pada saat itu, kamu akan menjilatku. Zeke terdiam. Sepertinya wanita itu masokis. Dia mengabaikan kedua wanita itu dan berjalan ke lantai paling atas. Bawa aku ke pemimpinmu sekarang. Yasmin mulai panik. Tampan, berhenti di sana. Pemimpin sedang dalam pengasingan sekarang. Jika kamu mengganggunya, dia akan sangat marah dan tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kamu belum menjadi milikku. Aku tidak ingin kamu mati secepat ini. Bab 1995. Namun, kata-kata Yasmin gagal menghentikan Zeke. Baik gadis suci dan Yasmin tidak punya pilihan selain maju dan menghentikannya. Saat itu, suara yang dalam dan kasar terdengar. Siapa sih yang di luar itu mengganggu tidurku? Ekspresi Yasmin berubah ketika dia mendengar suara itu. Oh, sayang. Erwen, aku lupa memberitahumu. Kain datang ke sini untuk mencarimu. Cepat, sebaiknya kamu pergi sekarang. Apa? Saat menyebut Kain Murako, secercah kegugupan muncul di wajah gadis suci yang tenang. Dia berbalik dan berusaha melarikan diri tanpa ragu-ragu. Zeke penasaran. Ketika dia pertama kali menempatkan pedangnya di lehernya, tidak ada rasa takut di kudus. Ekspresi gadis itu. Namun, saat menyebut nama Cain, dia menjadi sangat ketakutan sehingga dia ingin lari. Aku ingin tahu siapa Kain ini. Kemudian lagi, ketika gadis lugu dan lugu yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan urusan duniawi mulai panik, dia justru terlihat lebih manusiawi. Seorang pria kekar dan jelek berjalan keluar dari lantai 3. Ketika dia melihat perawan suci, matanya berkilau, dan pandangan mesum muncul. Erwen, kamu kembali. Aku telah menunggumu. Kemana kamu pergi beberapa hari ini? Mengetahui bahwa dia telah ditemukan, perawan suci tidak bisa menahan nafas, dan dia berhenti di jalurnya. Ya, saya pergi keluar desa untuk mengurus beberapa urusan. Pria berpenampilan kasar berjalan menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, Erwen, saya di sini untuk mendiskusikan tanggal pernikahan kita. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya pikir kita harus bisa menikah bulan ini sehingga orang tua kita bisa berhenti khawatir. Apakah kamu tidak setuju? Oh, saya telah membawa mahar di sini juga. Mereka sudah berada di ruangan pemimpin klan. Apa? Zeke memandangi gadis suci dan kemudian pria kekar itu sebelum menghela nafas. Mereka sangat tidak cocok. Agar perawan suci menikahi seseorang yang terlihat seperti itu, Kain pastilah seseorang yang penting. Pria berpenampilan kasar itu mengulurkan tangan ke tangan Holy Maiden, tapi dia menarik diri. Lebih baik kita menjaga jarak sebelum pernikahan agar tidak bertentangan dengan adat dan aturan klan Murako. Baik. Kain tampak kecewa. Kalau begitu, Erwen, mengapa kita tidak masuk ke dalam dan mendiskusikan detail pernikahan kita yang akan datang? Kita harus mendiskusikan daftar tamu kita. Saya sangat sibuk dengan pernikahan beberapa hari terakhir ini. Anda harus membantu saya dengan beberapa pekerjaan. Gadis suci beralih ke saran,
pemimpin klan kita masih dalam pengasingan. Jika kita mengganggunya sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Jadi, lupakan saja. Kita akan menunggu sampai dia menyelesaikan pengasingannya. Tiba-tiba, Kain menamparkan kepalanya sendiri. Karena kita tidak bisa masuk ke kamar pemimpin klan, lalu kenapa kita tidak pergi ke kamarmu saja? Karena kita sudah saling kenal, aku belum masuk ke kamarmu. Perawan suci menjadi semakin gugup. Menurut aturan klan Murako, kamar perawan suci juga merupakan tempat suci. Selain ayah dan suaminya, tidak ada pria lain yang diizinkan masuk. Jika Kain memasuki kamarnya, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah suaminya. Perawan suci menolak untuk menerima fakta itu sebelum malam pernikahan. Yasmin sangat menyadari perasaannya. Dia tersenyum dan berkata, Kain, kamarku tidak terlalu jauh dari sini. Mengapa kalian berdua tidak pergi ke kamarku saja? Erwin baru saja kembali, dan kamarnya masih berantakan. Itu tidak akan baik untuk statusnya sebagai gadis suci jika kamu pergi ke sana. Kain menatap Yasmin dan memotongnya. Diam. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Yasmin sangat ketakutan sehingga dia diam saja. Perawan suci mencegat mereka. Kurasa Yasmin benar. Rumahnya tidak jauh dari sini. Kita ke rumahnya dulu. Akan selalu ada kesempatan bagiku untuk mengundangmu ke rumahku sebagai tamu di masa depan.